Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jadi kali ini kami dari Majelis Ilmu Ar-Royan ingin membagikan sedikit rezeki dari kami yang diberikan oleh donatur-donatur. Dan saya, Gasan Syakik Albak, ingin membacakan amalan yang menjauhkan diri dari wabah dan penyakit. Wabah virus corona atau COVID-19 telah melanda dunia. Dalam data peta penyebaran virus corona COVID-19 tersebut, kini ada 157 negara dan wilayah dengan Amerika, Inggris, Italia, Iran, dan Spanyol tercatat sebagai negara dengan kasus terbesar di luar Cina. Wabah, musibah, penyakit semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah pemilik seluruh kerajaan bumi dan langit, termasuk pembuat penyakit. Karena itulah setiap Allah ciptaan penyakit dan wabah, Allah pasti siapkan obatnya. Tugas kita adalah berikhtiar. Di bawah ini 5 kunci terhindar wabah, termasuk wabah corona. Yang pertama adalah sedekah. Untuk pulih dari wabah corona, harusnya bukan memborong persediaan makanan untuk antisipasi lockdown hingga persediaan menipis karena serakah. Justru sebaiknya, semakin giatlah berbagi karena sedekah itu, kata Rasulullah, dapat menolak bencana wabah. Rasulullah SAW bersabda, sedekah dapat menolak 70 macam bencana, dan yang paling ringan adalah penyakit kusta dan sopak atau vitiligo. Riwayat Imam Tabrani. Bencana selamanya takkan bisa mendahului sedekah. Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah bersedekah, sebab bala bencana tidak pernah bisa mendahului sedekah. Riwayat Imam Baihaqi. Sedekah bukan hanya menolak bencana, bahkan ia bisa menjadi benteng dari panasnya neraka. Sebagaimana sabdanya, bentengilah diri kalian dari siksa api neraka, meskipun dengan separuh buah kurma. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan sedekah itu dapat merendahkan kemarahan Allah dan mengurangi kesakitan saat sakaratul maut, sebagaimana disebutkan dalam buku Fikih As-Sunnah karangan Said Sabiq, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, sedekah merendahkan kemarahan Allah dan mengurangi kepedihan saat sakaratul maut. Sedekah bukan hanya menaungi dari penyakit, sedekah bahkan menaungi di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, naungan bagi seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Riwayat Imam Ahmad. Yang kedua, bersikap tenang. Untuk menghadapi wabah corona, harusnya bukan panik, tapi tetaplah bersikap tenang, karena sikap tenang dan itu sifat orang mukmin sejati. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran Surat Al-Fat ayat 4. Ketenangan membuat keimanan semakin bertumbuh dan semakin menyempurnakan keteguhan dalam iman. Taisir Al-Karim 791. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Taubah ayat 26. Ketenangan selalu melahirkan kemenangan atas segala musibah dan cobaan. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Quran Surat Al-Fat ayat 18. Bersikap tenanglah menghadapi musibah wabah ini dengan banyak berzikir kepada Allah. Bukankah Allah telah mengatakan dalam Al-Quran, ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Al-Ra'd ayat 28. Yang ketiga, bersabar selamanya berat. Sebagaimana ungkapan seorang penyair Arab, sabar itu memang seperti namanya, sebuah nama tumbuhan yang rasanya pahit, namun hasil dari kesabaran akan lebih manis dari madu. Tapi seberat apapun sabar, ia harus diupayakan, sebab ia bukti dari kebenaran iman. Yang paling bersabarlah yang paling benar imannya. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177. Karena sabar itu, kata Al-Syah Ibnu
Qayyim rahimanullah, kedudukan sabar dalam iman laksana kepala bagi seluruh tubuh. Apabila kepala sudah terpotong, maka tidak ada lagi kehidupan di dalam tubuh. Al-Fawaid halaman 95. Bersabarlah dengan wabah ini untuk meraih cinta Allah tanpa batas. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran surat Ali Imran ayat 146. Apa bukti kecintaan Allah bagi orang yang senantiasa bersabar? Buktinya adalah anugerah pahala tiada batas. Yang keempat, sholat. Saat wabah menimpa, harusnya semakin rajin melaksanakan sholat, bukan justru meninggalkannya. Sabar senantiasa disandingkan dengan sholat, karena keduanya adalah bekal untuk menangani segala urusan. Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Quran surat Al-Baqarah ayat 45, yaitu mintalah pertolongan kepada Allah dengan bekal sabar dan sholat dalam menangani semua urusan kalian. Begitu pula sabar menjadi sebab hamba bisa meraih kenikmatan abadi, yaitu surga. Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk surga, keselamatan atas kalian berkat kesabaran kalian. Quran surat Ar-Ra'd ayat 24. Hanya Allah satu-satunya yang dapat memberi manfaat dan mengangkat bencana ini. Maka sembahlah Allah, dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat yang demikian itu, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada lagi dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan itu kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Yunus 106-107. Karena pada hakikatnya setiap bencana dan musibah yang menghilangkan adalah Allah semata. Jika ada suatu perkara bisa dihilangkan oleh makhluk dalam perkara yang ia mampu, maka itu hanyalah sebab. Namun hakikatnya Allah yang menakdirkan itu semua dengan izinnya. Yang kelima, doa. Doa adalah senjata terbaik bagi seorang mukmin dalam menghadapi kondisi sulit. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan dalam hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, mintalah perlindungan kepada Allah dari beratnya cobaan, kesengsaraan yang hebat, takdir yang jelek, dan kegembiraan musuh atas kekalahannya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6347 dan Muslim nomor 2707. Mohonlah pada Allah, karena Allah tempat bergantung, dan hanya padanya lah kita memohon pertolongan. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Quran surat An-Naml ayat 62. Akhirnya mari berdoa. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa radakis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamata'atil ada. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa darakis syaqa'i wa su'il qada'i wasyamatatil a'da'i. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari beratnya cobaan, kesengsaraan yang hebat, takdir yang jelek, dan kegembiraan musuh atas kekalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.